Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi BNN Kabupaten Tanggamus menemani malam minggu Sobat Bersinar. Bersama saya, Ufa Arum Kartika dalam Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Hari ini kita sudah bersama seorang mbak yang cantik ya. Dan hari ini kita warnanya hijau-hijau nih Sobat Bersinar. Bisa tebak nggak kira-kira kalau sudah hijau-hijau seperti ini, kira-kira kita bakal ngobrol dengan siapa nih? Ayo, yang lagi rebahan, yang lagi scroll YouTube-nya, yang lagi nonton, boleh nih ditebak-tebak. Kira-kira kita lagi mau ngobrol dengan siapa ya? Tapi kelamaan kayaknya ya kalau nebak-nebak. Boleh kita langsung kenalan langsung dengan Mbak yang ada di sebelah saya. Silahkan perkenalkan ke Sobat Bersinar. Jadi penonton kita sebutannya Sobat Bersinar, gitu. sober gitu. Sobat okay. bersih narkoba gitu. Ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Hulaifah. Saya sebagai ketua terpilih di pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus masa hikmat 2025-2030. Mungkin ada yang belum tahu tentang apa itu Fatayat sih? Ya, Fatayat itu adalah organisasi wanita muda yang berada di kalangan Nahdlatul Ulama yang kisaran umurnya adalah 20 sampai 45 tahun. Ya, itu organisasi kami yang bernama Fatayat. Ya, jadi kita bersama dengan Mbak Hulaifah. Boleh dipanggil Mbak Ul. Saya juga Mbak Ul. Oh, sama berarti. Ulfa. Oh iya. Jadi kita hari ini bersama dengan Double Ul. Oh iya. Okay. Jadi itu ya teman-teman dari Fatayat NU Tanggamus ya. Jadi ternyata keanggotaannya itu adalah perempuan-perempuan ya, perempuan muda usianya 20 sampai 45 tahun. Nah, ini nih di sini ada serunya nih. Ternyata 45 tahun itu masih muda ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk Sobat Bersinar yang ada di rumah, nggak apa-apa kalau udah 44 setengah nih, jangan merasa tua dulu ya, karena ternyata masih muda gitu. Khususnya yang pastinya harusnya jiwanya ya yang harus tetap muda. Ya, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol nih. Karena di episode-episode sebelumnya nih Mbak Ul, kita juga sudah mengundang, kita juga sudah sempat berbincang-bincang juga dengan rekan sesama ya, tetangga gitu, dari Pemuda Muhammadiyah gitu. Terkait sudut pandangnya tentang penyalahgunaan narkotika. Tapi sebelum masuk ke itu semua, Ulfa dan juga Sobat Bersinar yang ada di rumah nih tentunya pengen tahu lebih jauh nih terkait dengan Fatayat NU nih. Jadi mungkin bagaimana sih terkait dengan organisasinya, kemudian juga visi misinya gitu. Boleh mungkin diceritakan ke Sobat Bersinar. Oke, baik. Saya ulangi jadi kami ini adalah Fatayat, organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Di sini adalah perempuan-perempuan muda yang tadi sudah saya sampaikan usia kita masih 20 sampai 45 tahun. Jadi jangan khawatir yang masih 45 tahun masih kita anggap muda. Karena memang itu sudah menjadi ADART kami. Jadi di dalam Fatayat insya Allah ya tetap kami punya visi yang baik tentunya untuk Kabupaten Tanggamus ini. Ini tentunya adalah misi kami adalah ingin mewujudkan atau terwujudnya perempuan muda atau wanita-wanita muda yang memiliki daya, kemudian berakhlak mulia tentunya, dan yang tidak kalah penting adalah tetap bisa berkontribusi dengan semua masyarakat. Jadi harapan kami semuanya Fatayat Nahdlatul Ulama ini bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Itu visi kami. Iya. Wow, kalau dari visinya itu sebenarnya sangat relevan sekali ya dengan BNN saat ini gitu, karena beberapa kasus Mbak ternyata orang-orang yang terjerat ke dalam jaringan narkotika itu ternyata bukan hanya laki-laki saja,
tapi juga sudah banyak perempuan-perempuan di luar sana yang dimanfaatkan oleh jaringan narkotika nasional maupun jaringan internasional gitu. Karena tadi harus menjadikan wanita yang berdaya, berakhlak. Ya, kalau sudah berdaya dan berakhlak, pasti nggak mau diajak masuk ke dalam jaringan narkotika, ya. Oke, baik. Setelah kita ngobrol nih tentang visi misinya yang ternyata sebenarnya luar biasa dan juga sebenarnya nggak mudah ya untuk diwujudkan gitu. Iya, tapi kita harus optimis lah ya, Mbak ya. Punya upaya. Benar. Kira-kira keanggotaannya siapa aja nih? Oke, untuk keanggotaan Fatayat ini kami ya karena melihat dari usia yang antara 20 sampai 45 tahun itu ya berarti ada pelajar, ada mahasiswa, kemudian dari kalangan guru, pendidik, terus kemudian ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Yang penting masih dalam lingkup usia 20 sampai 45 tahun. Ya, jadi kami semua dari kalangan manapun kita bisa masuk ke dalam organisasi Fatayat. Kita tidak membeda-bedakan, oh ini yang harus ikut organisasi hanya dari kalangan guru, tidak. Atau hanya dari kalangan pelajar atau mahasiswa saja, tidak. Jadi semua kita bisa, insya Allah. Ya. Berarti yang jomblo, yang nggak jomblo juga boleh? Boleh banget. Kami tetap terbuka untuk siapapun yang mau masuk ke dalam organisasi Fatayat ini. Ya, berarti untuk sober yang jomblo boleh masuk ya, sambil belajar-belajar mengulik. Karena kan yang namanya belajar agama tuh nggak ada waktunya ya, nggak ada limitnya gitu. Jadi ya harus terus-terus lah ya gitu, karena ternyata semakin kita belajar, semakin banyak ternyata yang belum kita pelajarin gitu. Oke, setelah kita kenalan nih dengan Fatayat NU, kira-kira nih Mbak, kan kalau kita berbicara nih tentang Tanggamus saat ini, Tanggamus itu adalah daerah yang sangat indah ya, kalau saya boleh bilang, dengan lengkap nih, paket lengkap, pegunungan, ada laut ya, pantai dan lain-lain gitu. Dan tentunya juga dengan keberagamannya itu cakep banget gitu Tanggamus. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ternyata kita juga diwarnai dengan kasus-kasus dan juga permasalahan narkotika nih yang kita hadapin saat ini. Karena ternyata berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN juga pada tahun 2024 kita punya data Mbak, kawasan rawan narkotika itu ada 5 pekon yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya narkotika seperti itu. Dan tentunya juga dengan melihat, karena kami sehari-hari melihat nih di BNN orang-orang datang untuk rehab, kemudian ada juga yang melaporkan dan lain sebagainya gitu. Itu gawat darurat gitu narkotika di Kabupaten Tanggamus. Nah, bagaimana sih rekan-rekan dari Fatayat sendiri memandang permasalahan ini? Oke, baik. Kalau adanya seperti itu ya dari Tanggamus ini ya berarti suatu ancaman besar ya bagi kita semua ya, terutama di kalangan kita sebagai Fatayat, sebagian besar juga ibu-ibu muda. Ya ini apa ya, turut prihatin kita dengan adanya maraknya pengguna narkoba atau narkotika, terutama di kalangan anak-anak muda. Ya, ini pokoknya jadi ancaman serius lah bagi kita semua. Baik, sebagai organisasi perempuan muda, kami menekankan pentingnya peran keluarga, gitu. Pentingnya peran keluarga, terutama kaum ibu-ibu, ya dalam membentengi putra-putrinya, ya terutama ya yang banyak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan negatif yang ada di lingkungannya itu. Jadi dalam hal ini kita menekankan para ibu, kaum ibu ini untuk terus membentengi anak-anaknya, mungkin dengan edukasi atau mungkin juga dengan spiritual, dengan spiritual, kemudian pendekatan edukatif tadi, terutama bisa juga untuk dari kita menekankan perkuat iman mereka dan menanamkan nilai-nilai moral terutama, serta membangun komunikasi yang sehat di kalangan keluarga. Itu mungkin itu upayanya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ya, semuanya itu sangat berkaitan dengan ketahanan keluarga ya, dengan ketahanan keluarga.
gitu. Ya, cocok banget nih Sobat Bersinar. Kami di Badan Narkotika Nasional, Mbak, kita juga punya program ketahanan keluarga anti narkotika gitu. Ya. Jadi memang salah satu program prioritas nasional yang langsung mengintervensi kepada bagaimana sih caranya di dalam keluarga setiap anggota keluarganya itu berkomunikasi gitu. Jadi justru tidak menekankan gimana nih untuk stop narkoba gitu. Tapi gimana sih caranya ibu berkomunikasi dengan anaknya. Begitupun sebaliknya, bapak dengan ibunya gitu. Karena ternyata banyak juga latar belakang orang yang menggunakan narkotika ini ya karena adanya tekanan di dalam keluarga gitu, sehingga tidak mendapatkan tempat yang nyaman, sehingga tidak nggak dapet rumah untuk pulang gitu. Jadi dia cari rumah yang lain. Nah, tidak beruntungnya dapetnya yang itu tadi gitu, malah justru terjerumus gitu. Nah, kira-kira kalau di Fatayat NU sendiri sudah pernah nggak sih Mbak sebelum-sebelumnya mungkin di kepengurusannya sebelumnya ya menjalankan program-program yang itu secara tidak langsung ataupun secara langsung itu berkaitan dengan pencegahan narkotika ini gitu kepada anggota-anggotanya atau secara umum lah gitu. Iya, Insya Allah untuk program dari BNN itu sebenarnya sudah pernah ya kita membawa kepada kita selaku Fatayat yang ada di Tanggamus itu secara tidak langsung maupun secara langsung itu sudah kita terima dari program-program yang ada dari BNN. Baik, kedepannya juga kami berharap nanti BNN bisa bekerja sama dengan kami yang ada di Fatayat Tanggamus ini, bisa terus mengedukasi kami selaku ibu-ibu muda ya, terutama untuk membentengi anak-anak kita yang insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam narkoba. Ya, kalau BNN Kabupaten Tanggamus siap sedia. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Itu harapan kami, pokoknya nanti ke depan BNN terus berkontribusi kepada kami dan kita juga siap untuk menjadi mitra dari BNN. Siap. Badan Narkotika Nasional pun kami kalau dari instruksi dari BNNRI itu memang kami dianjurkan sekali Mbak untuk bekerja sama gitu, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan gitu. Karena untuk menanggulangi permasalahan narkotika ini ternyata tidak cukup hanya dengan aparat penegak hukum, tidak cukup hanya dengan BNN bekerja sendiri, tapi kita justru harus bersama dengan masyarakat. Karena dengan sumber daya yang ada gitu, kita sangat butuh bantuan, kita sangat butuh, yuk kita sama-sama gitu. Karena BNN hadir di Tanggamus juga memang ya untuk masyarakat gitu. Untuk masyarakat. Kalau ada yang kena narkoba pun juga masyarakat yang pasti resah kan. Iyalah. Karena tidak hanya ngefek ke satu keluarga aja, ke dia aja gitu, atau ke keluarganya saja gitu, tapi pasti ke lingkungan dan segala macam. Berkaitan juga dengan kriminalitas yang pasti akan meningkat ya kalau udah masalah narkoba gitu. Semuanya akan rusak. Benar. Ya, jadi kita sudah ngobrol lumayan banyak nih. Tentunya kalau dari obrolan ini Mbak Ulfa, aku punya kesimpulan bahwasannya sebenarnya kita sejalan nih ya. Baik BNN maupun Fatayat NU, kita juga punya harapan yang sama gitu. Intinya menciptakan generasi-generasi anak-anak dan tentunya juga ibu-ibu muda yang dia paham terkait tentang pencegahan narkotika yang tepat gitu untuk keluarganya gitu, untuk masyarakat lah gitu. Nah, untuk itu boleh dong Mbak kasih pesan-pesannya nih untuk generasi muda atau untuk ibu-ibu muda nih di luar sana ya. Mungkin kalau yang memberikan kalau yang memberikan pesan-pesan anti narkoba dari BNN itu udah biasa gitu kan. Tapi kalau dari Fatayat, nah nih mungkin Sobat Bersinar akan lebih mengena gitu, dar-dar gitu. Baik, saya akan berpesan kepada generasi muda khususnya ada di Tanggamus ya. Saya ingin berpesan, jangan biarkan masa depanmu direnggut oleh narkoba. Itu pesannya. Jadi pokoknya jangan biarkan masa depanmu direnggut oleh narkoba, karena dengan adanya narkoba semuanya akan hancur. Jadi jangan sampai
itu terjadi. Isi waktu dengan kegiatan positif, kemudian perbanyak belajar, berkarya, dan bergaul dengan lingkungan yang baik. Ya. Gitu. Ya, jadi pesan saya. Ya, jadi jangan biarkan masa mudamu hancur gitu ya. Karena kalau sudah hancur, susah ngebenerinnya lagi gitu kan. Seperti yang biasanya tuh peribahasa-peribahasa atau quotes-quotes anak keren zaman sekarang tuh, kalau kaca udah bertaburan susah lagi. Mau pecah nggak bisa balik lagi. Bisa disatukan lagi. Betul. Kalaupun bisa bersatu pasti ada bekas ya, Mbak ya. Pasti. Ya, jadi sobat bersinar, jangan hancurkan masa mudamu, pergunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin. Lalu jangan sampai sia-sia masa mudanya, gitu ya. Ya, dengan pesan-pesan tadi tentunya Badan Narkotika Nasional juga sangat siap nih Mbak, kapanpun kita akan berkolaborasi di kemudian hari, tentunya untuk mewujudkan tadi visinya ya. Apa tadi visinya? Visinya ingin mewujudkan kaum perempuan muda yang berdaya dan mulia, kemudian serta dapat berkontribusi dengan masyarakat. Itu dia. Kita sangat siap untuk berkolaborasi, tentunya untuk mewujudkan visinya, dan tentunya juga dalam program P4GN, karena sesuai dengan tagline-nya Bapak Kepala BNN RI yang baru, kami juga baru pergantian pimpinan nih Mbak, dan punya tagline baru yaitu War on Drugs for Humanity. Jadi artinya apa? Dalam melakukan penanganan narkotika, perang melawan narkotika, tapi kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan gitu. Karena yang jadi korbannya masyarakat gitu ya. Mungkin di akhir sesi ini ada lagi Mbak yang mau disampaikan sebagai closing nih, karena kasihan sobat bersinar karena ini malam minggu, mereka juga butuh malam mingguan ya kan. Jadi malam mingguan. Kalau anak-anak muda kan tipis-tipis lah gitu, yang penting tetap sesuai dengan jalur ya, jangan malam mingguannya jangan aneh-aneh deh ya. Boleh mungkin Mbak menutup perjumpaan kita pada hari ini menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih kepada BNN Kabupaten Tanggamus yang sudah mengundang kami dari Fatayat ya. Tentunya ini adalah sinergi yang baik bagi kita semua. Kami berharap kerjasama ini berjalan terus-menerus dengan Fatayat yang ada di Kabupaten Tanggamus, khususnya untuk BNN, agar semua apa yang kita inginkan, pemuda-pemuda yang ada di Tanggamus ini semuanya baik-baik saja, tanpa adanya narkoba, tanpa terkena narkoba gitu, anak-anak mudanya gitu. Jadi harapan kami pokoknya tetap kita bekerja sama. Ya, amin dan siap kalau dari kami ya, jawabannya itu. Ya, sobat bersinar, karena waktunya juga sudah lumayan panjang ya Mbak, kita ngobrol-ngobrol gitu, dan seperti yang saya bilang tadi, kalian juga butuh malam mingguan, maka dengan sedih, ya nggak sedih juga sih ya, dengan sedikit berat hati gitu, Ulfa harus menutup perjumpaan kali ini sobat bersinar. Tapi jangan sedih, jangan galau, kita masih punya nanti di next episode lagi nih narasumber-narasumber yang nggak kalah asik dan nggak kalah cakep untuk kita kulik bersama. Dan tentunya untuk sobat bersinar yang punya pertanyaan, boleh isi di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh admin dari BNN Kabupaten Tanggamus. Terima kasih sobat bersinar sudah membersamai kita pada malam hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BNN Tanggamus. War on Drugs for Humanity. Huha.